Baik, Bapak semua, eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelumnya, Bapak-Bapak semua, perkenalkan, nama saya Dian Rahmat Gumelar, SH, MH, CPM, sebagai mediator yang akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak-Bapak semua. Sebelumnya juga saya haturkan terima kasih Bapak-Bapak semua sudah mempercayakan kepada saya terkait dengan penyelesaian permasalahan yang Bapak-Bapak semua alami. Baik, selanjutnya silahkan Bapak-Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Meskipun saya yakin Bapak-Bapak semua sudah kenal baik dan sudah lama bekerja sama. Tapi tentu saja perkenalan dalam proses mediasi ini tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, silahkan untuk memperkenalkan diri. Saya minta dari penggugat terlebih dahulu, selanjutnya oleh tergugat. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Izin perkenalkan diri, nama saya Taufik Nur Rahman, asal dari Cibiru, Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih. Silahkan pihak kedua. Ya, baik Pak Mediator. Perkenalkan, saya Saifullah, asal dari Bandung. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua atas perkenalannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan mediasi ini. Baik, Bapak-Bapak semua, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Ya, dapat dipahami Bapak Ibu semua? Ya, Mohon dapat maaf Pak. Bapak-Bapak semua ya. Pahami Pak. Nah, hari ini kondisi kita berbeda. Nah, setelah adanya pandemi COVID-19, kehidupan kita menjadi serba digital, Bapak-Bapak semua, ya. Termasuk juga dalam proses mediasi ini. Sesuai dengan perkembangannya, ya, dimungkinkan mediasi ini dilaksanakan dalam 3 bentuk, ya, yakni mediasi secara konvensional, dengan tatap muka atau yang kemudian bisa kita lakukan sehari-hari, kemudian mediasi secara online, yakni dengan jarak jauh menggunakan teknologi informasi, dan yang ketiga, ini adalah mediasi secara campuran yang menggabungkan antara mediasi konvensional dengan mediasi online dalam pelaksanaannya. Oke, saya juga ingin menjelaskan kepada Bapak-Bapak semua yang pada kesempatan hari ini hadir bahwa saya selaku mediator adalah pada posisi yang netral, tidak memihak salah satu pihak manapun, sehingga semua keputusan yang dihasilkan pada kesempatan mediasi ini adalah bergantung pada Bapak-Bapak semua yang memutuskannya. Berikut juga bahwa mediasi ini sifatnya tertutup, ya, dan terjaga kerahasiaannya. Jadi Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua tidak perlu khawatir terkait dengan proses mediasi ini. Dalam perjalanannya nanti, ya, kita juga dimungkinkan untuk melakukan pertemuan terpisah, ya, atau yang kita sebut dengan yang namanya kaukus. Nah, kaukus ini tentu saja juga untuk mencari jalan keluar yang terbaik, ya, Bapak-Bapak semua. Baik, sebelum memulai tahapan mediasi, ya, bagaimana kalau kita susun dulu tata tertib yang akan kita gunakan dalam mediasi kali ini, ya.
Silahkan dari bapak-bapak semua, apakah ada yang mau diusulkan? Mangga, Mungkin dari saya Pak Mediator ya. boleh, Oke, silahkan. saya ingin mengusulkan jika tata tertib dalam mediasi ini diantaranya yang pertama itu mediasi dilaksanakan dengan aman. Nah, kemudian yang kedua, para pihak tidak boleh keluar masuk ruang mediasi. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh menggunakan kekerasan. Mungkin demikian Pak Mediator. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana Bapak Taufik selaku penggugat? Apakah usulan dari Pak Saifullah diterima atau Bapak kemudian mempunyai pendapat lain? Baik, jadi gini Pak Mediator, kalau dari saya pribadi, pada prinsipnya saya sendiri sepakat gitu dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Namun hanya saja saya minta untuk ditambahkan terkait poin-poin yang sudah disebutkan oleh Pak Sipula tadi gitu. Selama proses mediasi berlangsung, ini nantinya tidak diperbolehkan gitu siapa saja untuk bermain handphone atau hal yang mengganggu jalannya proses mediasi ini. Karena agar supaya kita semua menjadi fokus dalam proses mediasi ini, Pak Mediator. Baik, terima kasih usulannya Bapak-bapak semua. Setelah saya catat, nah, izinkan saya untuk membacakan kembali tata tertib mediasi sesuai dengan usulan yang para pihak sepakati. Yakni yang pertama adalah mediasi dilaksanakan dengan tertib dan aman. Ya. Kedua, para pihak tidak boleh keluar masuk ruang mediasi. Dalam hal ini adalah keluar dari Zoom ini. Ya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kekerasan. Dan yang keempat, tidak boleh main handphone. Bukan begitu, Bapak-bapak semua? Betul. Betul Pak Mediator. Oke, baik. Mediasi ini sepenuhnya akan berhasil ya atas kerjasama dari Bapak-bapak semua guna mencapai win-win solution. Ya, tentunya dengan dorongan itikat baik dari kedua belah pihak. Ya, tanpa adanya itikat baik itu mustahil kemudian kita akan menghasilkan sesuatu yang dapat disepakati bersama. Ya, dalam istilah mediasi juga kemudian kita kenal dengan winning together, menang bersama. Jika dibandingkan dengan peradilan litigasi, tentunya akan ada yang merasa kalah dan ada yang merasa menang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada para pihak atau bapak-bapak semua terkait dengan tahapan mediasi ini. Ya. Yang pertama, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak dan kemudian menentukan agenda pembicaraan atas kesepakatan bapak-bapak semua. Dan yang ketiga, ini berbicara kesepakatan akhir. Apabila mencapai kesepakatan, maka akan disusun dengan kesepakatan akhir atau kita sebut dengan kesepakatan perdamaian. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada agenda mediasi yang utama, Bapak-bapak semua. Ya. Pada tahap pertama ini, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Ya. Nah, dapat dipahami? Ya, Amin. Pak. Pada kesempatan pertama, saya akan mencoba untuk memberikan kepada penggugat terlebih dahulu, yakni Bapak Taufik Nurrahman. Ya, tidak apa-apa, Pak Saiful? Tidak apa-apa Pak. Oke, jika tidak apa-apa, mangga Pak Taufik untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, Pak. Jadi gini, Pak. Awal daripada perselisihan ini adalah ketika saudara Sepuluh ini meminjam modal kepada saya di dalam dua tahapan dengan total keseluruhan pinjaman itu sebesar 250 juta rupiah. Yang mana selama jangka waktu 1 tahun, sebagaimana yang tertulis di dalam perjanjian yang sudah ditandatangani oleh saya dan juga Bapak Sepuluh pada tanggal 12 Desember 2021. Namun setelah jatuh tempo utang tersebut, saudara Sepuluh ini tidak membayar hutangnya tersebut kepada saya, Pak. Walaupun sudah sering kali gitu, saya memberikan somasi kepadanya. Akan tetapi ternyata saudara Sepuluh tidak pernah gitu merespon daripada
somasi yang saya berikan gitu Pak. Jadi seperti itu permasalahannya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Artinya Bapak kecewa atas kejadian ini ya, dan Oh tentu iya Pak. saja mungkin menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan oleh Pak Saiful. Bukan begitu, Pak Taufik? Ya Pak, begitu Pak. Karena ya tadi gitu balik lagi saya sangat kecewa atas sikap daripada saudara Saifullah ini gitu. Karena hutang saudara Saifullah ini terbilang sangat besar Pak. Bahkan hampir menyentuh 250 juta itu kan sangat besar gitu. Yang mana dalam surat perjanjian itu gitu sudah sepakat gitu bahwasanya ketika sudah jatuh tempo hutang tersebut segera untuk dilunasi gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya, selanjutnya saya persilahkan ini Pak Saiful untuk menyampaikan permasalahannya. Mangga. Oke, baik. Jadi begini Pak Mediator. Nah, sebetulnya saya itu memiliki itikat gitu untuk melunasi hutang saya sebelum jatuh tempo kepada Pak Taufik ini. Tuh. Nah, akan tetapi usaha saya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir itu mengalami kemunduran. Nah, sehingga saya mempunyai hambatan untuk membayar hutang saya gitu. Lalu mengapa Anda diam saja gitu saat saya memberikan somasi? Saya sudah berikan somasi Bapak-bapak kepada Anda. harap tenang ya. Nah, ingat, kita punya tata tertib di awal ya. Kalau pihak yang satu sedang berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan. Agar tentunya kita mengetahui keinginan masing-masing pihak ya. Bagaimana? Mau dilanjutkan atau tidak? Baik Pak, lanjut. Oke. Dilanjut. Enggak, silahkan dilanjutkan Pak Saiful. Nah, baik Pak. Saya itu menyadari betul gitu kalau misalkan hutang saya kepada Pak Taufik ini memang terlambat gitu dan saya akan berjanji gitu akan melunasinya. Nah, akan tetapi dalam hal ini ketika usaha saya mengalami kemunduran, saya masih butuh waktu Pak Mediator gitu. Jadi saya belum memiliki uang untuk membayar hutang saya. Saya masih butuh waktu. Oke, baik. Terima kasih Pak Saifullah. Ya, baiklah. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Taufik dan Pak Saifullah, di sini saya menemukan kesepahaman awal dari para pihak yang pada kesempatan kali ini sedang bersengketa. Bahwasanya Bapak-bapak sekalian ini menginginkan adanya hubungan baik, ya, dan menginginkan agar permasalahan utang piutang ini cepat selesai. Bukan begitu yang Bapak-bapak maksud? Iya Betul. Pak, benar Pak. Karena ya tadi saya menginginkan agar saudara Sepuluh ini sesegera mungkin gitu untuk membayar hutangnya karena jatuh temponya itu sudah lewat jauh Pak. Seperti itu. Baik. Betul Pak Taufik. Iya, saya setuju gitu. Saya setuju. Saya memiliki hutang kepada Pak Taufik ini, namun saya masih butuh waktu gitu untuk melunasinya gitu. Karena tadi gitu kondisi usaha saya belum memiliki omset gitu, sehingga saya masih butuh waktu untuk melunasi hutang saya gitu kepada Pak Taufik. Oke, baik ya. Oke, baiklah. Setelah tentunya kedua belah pihak setuju, ya, maka selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Taufik dan Bapak Saifullah untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan atas permasalahan ini. Ya, tentu saja kita semua sepakat bahwa permasalahan ini tidak boleh kemudian terus-menerus berlarut-larut, ya, bukan begitu ya, Bapak-bapak semua, ya. Nah, Ya Pak. kira-kira siapa yang kemudian akan mengusulkan terlebih dahulu bagaimana pemecahan masalah ini atau solusinya, ya? Apakah Bapak Saifullah dan Bapak Taufik mempunyai usul? Silahkan, mau Jadi gini siapa? Pak, jadi gini Pak. Oke, Eh, sebenarnya gini Pak, awalnya itu hubungan saya dengan Pak Sepuluh ini sebelumnya berjalan sangat baik gitu. Pun hal tersebut dapat dinilai gitu ketika saya percaya gitu memberikan pinjaman yang sangat besar gitu untuk modal usaha daripada Pak Sepuluh ini. Namun pada kenyataannya, pada faktanya, ternyata saudara Sepuluh ini malah memanfaatkan kebaikan dari saya, Pak. Hal ini yang saya sulit terima gitu atas sikap daripada Pak Sepuluh yang belum membayar hutangnya sampai jatuh tempo tersebut, Pak. baik, baik. Ada tanggapan Oke, Pak baik, Saiful? baik Pak.
Ya, betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak Taufik, bahwasanya hubungan saya dengan Pak Taufik ini memang baik gitu, Pak. Namun, saya dalam hal ini akan melunasi dan saya berjanji akan melunasi hutang saya gitu, Pak, kepada Pak Taufik. Hanya saja gitu, saya perlu waktu gitu, perlu waktu, eh, dan saya harap tidak dalam waktu dekat gitu, karena memang kondisi usaha saya masih belum memiliki keuntungan gitu. Dan ya, Pak Taufik juga tahu gitu kan, kita pasca pandemi COVID, semua sektor, ya terlebih sektor ekonomi gitu kan. Nah, jadi saya terkena imbasnya gitu. Nah, dan sekarang saya akan eh, mulai bergerak kembali gitu di usaha yang saya tekuni ini. Dan saya harap Pak Taufik ini bisa mengerti gitu keadaan yang sedang saya jalani saat ini gitu. Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kalau mungkin saya lihat Pak Saifullah ini sebetulnya punya itikat baik untuk melakukan pembayaran hutang ini. Dan tentunya Betul, Pak Mediator. dengan ikhtiar yang kuat untuk kemudian bisa melunasi hutangnya. Oke, bagaimana pandangan Bapak Taufik nih? Ada tanggapan? Gini Pak, pada dasarnya saya pribadi tidak menginginkan gitu hal itu terjadi. Namun, jika sebelumnya ada penjelasan daripada Pak Saifullah ini, saya akan legowo ataupun saya akan terima gitu alasan tersebut gitu, entah itu usahanya gagal atau apa gitu Pak. Namun gini Pak, somasi yang saya layangkan itu tidak ada tanggapan daripada Pak Saifullah ini, seperti itu Pak. Baik. Nah, bagaimana Pak Saiful? Nih, nampaknya Pak Taufik ini membutuhkan kepastian terkait dengan pelunasan hutang yang akan Bapak penuhi. Ya, silahkan. Apakah Bapak ada tanggapan? Baik, Pak Mediator, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf gitu kepada Pak Taufik. Nah, mengenai pelunasan hutang piutang, ini pasti saya akan penuhi. Janji, saya akan penuhi. Hanya saja, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi, saya sedang mengalami kesulitan gitu. Saya mohon kesabaran dari Pak Taufik ini. Saya meminta penundaan pembayaran 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan. Oke, baik ya. Nih, bagaimana Pak Taufik nih? Bapak Saifullah sudah memberikan kepastian pembayaran, ya. Ya, bagaimana? Ada tanggapan lagi dari Bapak? Gini Pak, sebenarnya saya menginginkan pelunasan utang tersebut itu dilakukan secepat mungkin. Namun tidak apa-apa ketika itikat daripada Pak Saifullah ini menginginkan waktu 3 bulan lagi ke depan untuk melunasi utang tersebut. Namun yang pasti saya menginginkan kepastian lagi bahwasanya dalam 3 bulan tersebut utang saya harus benar-benar dilunasi Pak Mediator. Terima kasih. Baik. Nah, jadi Bapak Taufik ini membutuhkan kepastian, ya. Apakah Bapak Saifullah ini dapat menjamin, ya, akan melunasinya dalam tempo 3 bulan tersebut, ya? Bagaimana Pak Saifullah? Ya, baik Pak Taufik. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Saya bisa menjamin untuk hutang saya dan saya akan melunasinya dalam tempo 3 bulan ke depan, Pak Taufik. Nah, mungkin di sini Pak Mediator juga sebagai saksinya gitu. Mungkin saya kalau misalkan tidak dapat melunasi dalam waktu 3 bulan itu, saya siap menerima konsekuensi Oke, nanti. baik. Terima kasih Pak Saifullah, terima kasih Pak Taufik. Jadi baiklah para pihak ya, pada pertemuan mediasi ini ya, kita tidak sampai mencapai pada kaukus atau pertemuan terpisah ya. Karena pada prinsipnya saya melihat telah tercapai kata sepakat ya, yakni Pak Taufik dan Pak Saifullah ini senantiasa ingin menjaga hubungan baik ya, dan tentu saja juga ingin melakukan pembayaran ya oleh Pak Saifullah ini dengan cara membayar kontan pada bulan ketiga ya. Artinya 3 bulan ke depan hutang dari Pak Saifullah ini itu sudah lunas dibayarkan kepada Pak Taufik ya. Benar kan begitu Bapak-bapak semua? Betul, betul Betul Pak Pak. Mediator, betul. Saya Pak.
Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Baiklah, Bapak-bapak semua, saya pikir ini adalah kesepakatan yang luar biasa, kesepakatan yang kemudian menghasilkan solusi yang tentu saja ini sudah disepakati oleh Bapak-bapak semua ya. Kesimpulannya bahwa mediasi ini bahwasanya kedua belah pihak sepakat untuk menjaga hubungan baik ya, dan Bapak Saifullah ini akan membayar hutangnya secara kontan dalam waktu 3 bulan ke depan ya, atas kesepakatan dari Pak Taufik yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, baiklah, karena Pak Taufik dan Pak Saifullah sudah mencapai kata sepakat, ya, selanjutnya izinkan saya untuk mempersiapkan kesepakatan perdamaian terlebih dahulu, ya. Mohon ditunggu, Bapak-bapak semua, ya. Oke, saya akan tampilkan, ya, apa namanya, kesepakatan perdamaian yang sudah saya susun, ya. Oke. Sudah tampil ya, Bapak-bapak semua? Ya Pak, sudah Pak. Oke. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesepakatan perdamaian yang sudah disusun ya. Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Februari tahun 2023 bertempat di ruang mediasi dalam jaringan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dalam proses mediasi perkara hutang piutang antara Bapak Taufik Nurrahman melawan Bapak Saifullah. Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa secara damai melalui proses mediasi. Pasal 2. Para pihak sepakat menjalin kerjasama dan saling menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Pasal 3. Para pihak sepakat pelunasan hutang piutang akan dibayar secara kontan pada bulan ketiga, terhitung sejak kesepakatan ini dibuat. Pasal 4, biaya mediasi ditanggung oleh para pihak secara tanggung renteng. Pasal 5, kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian. Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator. Bandung, 28 Februari 2023. Penggugat Taufik Nurrahman, tergugat Saudara Saifullah, mediator Dian Rahmat Gumlar, SHMH, dan akan ditandatangani. Ya, demikian ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, baik Pak Mediator, terima kasih. Oke. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan mohon maaf gitu kepada Pak Taufik gitu, dan saya ingin berjanji gitu dalam waktu 3 bulan ke depan saya akan membayar secara kontan Pak Taufik. Baik, terima kasih ya Pak Saifullah karena sudah disepakati kita kemudian akan menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semua ya. Kehadiran Bapak-bapak semua adalah cerminan itikat baik untuk kita menyelesaikan permasalahan ini. Dan pada akhirnya ternyata permasalahan ini dapat diselesaikan. Inilah salah satu kelebihan dari mediasi Bapak-bapak semua ya. Semua menang. Tidak ada yang merasa kalah. Tidak ada yang kemudian merasa tertekan. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya haturkan terima kasih. Terima kasih yang pertama adalah atas kehadiran para pihak ya. Terima kasih yang kedua adalah terima kasih sudah menunjuk saya selaku mediator pada kesempatan kali ini ya. Itu saja. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.